Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anakku sekalian yang solih dan solihah, alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang bab 3 dengan tema Aku Anak Soleh. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, meyakini makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji sebagai bukti wujud implementasi dari makna hidup indah, saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna hidup saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Yang keempat, menyebutkan makna saling menghargai dan tugas utama manusia sebagai khalifah dengan benar. Yang kelima, menampilkan contoh-contoh perilaku saling menghargai dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Dan yang keenam, menemukan perilaku-perilaku manusia sebagai khalifah dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan terdekat dengan benar. Adapun peta konsepnya adalah dari tema Aku Anak Soleh. Materinya ada dua. Yang pertama, indahnya saling berbagi, dan yang kedua, manusia sebagai khalifah. Dari indahnya saling berbagi, saling menghargai, ada submateri. Yang pertama, perbedaan suku dan budaya. Kedua, perbedaan keyakinan. Dan yang ketiga, perbedaan pendapat. Anakku sekalian yang soleh dan solihah, untuk sub yang materi yang pertama, yaitu indahnya saling menghargai. Apakah kalian memiliki teman yang berbeda tempat tinggal? Apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Apakah kalian memiliki teman yang berbeda keyakinan? Sungguh senang memiliki teman banyak, karena kalian bisa melihat ataupun bisa memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Nah, kalian tentu ingin hidup tenang dan damai, meskipun dalam berbagai perbedaan. Begitu juga dengan teman kalian, pastilah mereka ingin hidup tenang dan damai. Nah, bagaimana caranya? Manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai. Dan sebaliknya, siapapun orangnya tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain tersebut, menjaga kerukunan dalam hubungan antar sesama manusia, kita harus selalu bersikap saling menghargai. Allah memberikan kepastian tentang nilai indah saling menghargai, seperti dalam firman-Nya dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Terjemahnya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Al-Qasas ayat 77. Submateri daripada indahnya saling menghargai yang pertama adalah menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian bahwa negeri kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak, bukan? Selain pulau, ada juga suku, bahasa, dan budaya. Coba sebutkan suku yang kalian kenal. Ternyata sangat banyak. Ternyata di negeri kita ini banyak sekali keragaman. Di antaranya suku, budaya, bahasa, dan agama. Keragaman ini telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang difirmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Terjemahnya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Submateri yang kedua adalah menghargai keyakinan orang lain. Coba perhatikan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terbentang di kaki burung Garuda pada gambar di samping. Apa itu semboyan tersebut? Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, suku, dan bahasa, kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Itulah semboyan yang kita semboyankan sebagai pemersatu bangsa. Itulah keindahan dan kenikmatan dari Allah. Karena itu kita harus bersyukur memiliki teman dan saudara yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah kenyataan yang harus kalian terima. Begitu juga perbedaan dalam hal keyakinan atau perbedaan dalam pemahaman. Menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Tetapi dalam batas yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, anak Islam harus membiasakan dan menerapkan perilaku ini. Kalian harus menerima dan menyadari bahwa ada perbedaan keyakinan. Meskipun berbeda, kalian tidak boleh mengejek dan menghina, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Terjemahnya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Al-An'am ayat 108. Submateri yang ketiga yaitu menghargai pendapat orang lain. Diskusi sungguh menyenangkan. Dengan diskusi kalian dapat menambah ilmu dan wawasan. Dalam diskusi juga sering terjadi perbedaan pendapat. Namun karena perbedaan pendapat adalah hal yang biasa, maka tidak perlu diperuncing hingga menimbulkan perpecahan. Menyampaikan pendapat merupakan hak setiap orang. Jika ada perbedaan, tentu harus diselesaikan secara adil dan bijaksana. Kalian harus menghindari perilaku ingin menang sendiri atau menganggap pendapat diri sendiri yang adalah yang paling benar, sebab perilaku ini adalah menyebabkan permusuhan dan perpecahan. Oleh karena itu, jika ada permasalahan, sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah. Bermusyawarah adalah menyelesaikan masalah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Dan orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 38. Anakku sekalian yang solih dan solihah, submateri yang keempat yaitu menerima perbedaan. Sebagai anak muslim yang baik, tentunya kita menerima dan memahami adanya perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji, seperti memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri ini. Karena perbedaan ini merupakan perintah Allah. Yang B, mempertahankan budaya Indonesia. Budaya yang kental dari bangsa kita adalah tolong menolong, gotong royong, dan sopan santun. Sikap ini muncul dari hati tanpa memikirkan dan mengutamakan diri sendiri. Ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, segeralah menolong tanpa memandang suku, budaya, ataupun agamanya. Nah, anakku sekalian yang soleh dan solihah, itulah materi dari bab 3, yaitu tentang yang namanya yaitu aku anak soleh, dengan materi indahnya saling menghargai manusia sebagai khalifah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.